warahmatullahi wabarakatuh. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia telah merilis mengenai rencana perjalanan haji Indonesia di tahun 1445 Hijriah atau di tahun 2024 Masehi. Gelombang pertama itu akan mulai diberangkatkan pada tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 23 Mei 2024. Sedangkan untuk gelombang kedua itu akan diberangkatkan 23 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 11 Mei untuk gelombang pertama ini jemaah haji sudah masuk asrama haji. Mungkin nanti akan disusul oleh kloter-kloter yang lainnya. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai kondisi atau persiapan kesehatan yang dilakukan pada saat di asrama haji. Ketika para calon jemaah haji tiba dari daerah asal di asrama haji, maka di situ akan disambut oleh panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi yang ada di daerahnya masing-masing. Kemudian jemaah haji di sana akan diberikan arahan-arahan oleh panitia penyelenggara ibadah haji. Setelah selesai, maka jemaah haji nanti akan memasuki asrama haji dan akan ditempatkan di kamar-kamar yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah, apa yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan saat jemaah haji berada di asrama haji? Petugas kesehatan jemaah haji akan memantau kesehatan para calon jemaah haji, baik itu yang melakukan kunjungan ke kamar-kamar khususnya untuk jemaah haji yang dalam perhatian khusus atau dengan kondisi risiko tinggi yang mendapat perhatian khusus, maka para petugas jemaah haji akan memantau. Selain itu pula, nanti para calon jemaah haji yang ada di asrama ini akan dilakukan pemeriksaan untuk menilai kelaikan terbangnya. Sekali lagi, para calon jemaah haji yang berada di asrama haji nanti akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk menilai kelaikan terbangnya. Apabila jemaah haji lolos, dinyatakan sehat, dinyatakan layak untuk terbang, maka jemaah haji akan diberangkatkan sesuai dengan rencana penerbangan. Akan tetapi, apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata kesehatan calon jemaah haji ini dinyatakan tidak layak terbang karena kondisi kesehatannya, maka rencana keberangkatannya akan ditunda sampai kondisi jemaah haji ini memungkinkan atau layak untuk terbang. Tetapi jangan khawatir, kalau misalkan dalam pemeriksaan kesehatan dinyatakan tidak layak terbang untuk sementara, maka jemaah haji kalau kondisinya sudah memungkinkan akan diikut sertakan dengan gelombang atau dengan kloter berikutnya. Jadi jemaah haji akan dititipkan di kloter berikutnya. Nanti setelah tiba di Arab Saudi, jemaah haji yang berada di kloter awal ini dan yang dititipkan kepada kloter berikutnya ini nanti akan diserah terimakan atau akan dikembalikan kepada kloter asalnya. Nah, seperti itu. Jadi para calon jemaah haji jangan khawatir kalau misalkan dinyatakan tidak layak terbang, maka jamaah haji tidak akan diberangkatkan dengan kloter aslinya atau kloter yang sebenarnya. Tetapi kalau kondisinya sudah memungkinkan untuk layak terbang, dinyatakan layak terbang, maka akan dititipkan, akan mengikuti kloter berikutnya.
Nah, nanti sekali lagi saya ulangi, setelah tiba nanti di Arab Saudi, maka jemaah haji ini akan dikembalikan kembali kepada kloter asalnya. Jadi seperti itu. Tetapi ada pula kondisi-kondisi yang memang harus ditunda keberangkatannya. Misalkan ternyata setelah ini ada saja ya, nanti ada pemeriksaan tes urin juga untuk wanita usia subur. Jadi kalau misalkan hasil pemeriksaan urinnya ternyata positif hamil, ini juga rencana keberangkatannya akan ditunda. Mungkin akan ditunda untuk tahun depan. Karena untuk wanita hamil di usia kehamilan muda itu akan sangat beresiko dalam penerbangan seperti itu. Atau misalkan ada juga kasus di mana jemaah haji mengalami demensia atau pikun yang berat. Jadi itu juga ditunda sampai, dan biasanya kalau memang kondisi demensianya berat, biasanya sebenarnya sudah harus terseleksi di awal-awal gitu, di awal pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan di tingkat puskesmas atau di wilayahnya masing-masing. Tetapi mungkin kondisi dengan stresor yang tinggi bisa saja yang tadinya demensianya tidak ringan atau ini, tapi setelah mau keberangkatan tiba-tiba demensianya atau pikunnya ini menjadi berat, dan itu pun biasanya akan ditunda. Jadi sekali lagi di asrama haji ini nanti ada penyuluhan-penyuluhan kesehatan mungkin yang akan disampaikan oleh para petugas kesehatan, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh KKP, kantor kesehatan pelabuhan, biasanya sudah ada timnya nanti, dan di situ nanti jemaah haji akan dinilai apakah layak terbang atau tidak. Sekali lagi, kalau misalkan hasil pemeriksaan layak terbang, maka jemaah haji akan diberangkatkan sesuai rencana. Tetapi kalau dinyatakan tidak layak terbang, maka keberangkatannya akan ditunda. Ini tergantung kondisi ya. Kalau misalkan tidak layak terbangnya, bisa kondisi kesehatan jemaah hajinya bisa diperbaiki dalam beberapa waktu, masih dalam periode tahun ini, maka jemaah haji akan dititipkan di kloter selanjutnya, dan nanti setelah tiba di Arab Saudi akan dikembalikan kepada kloter asalnya. Itu saja mungkin penjelasan saya mengenai pemeriksaan kesehatan haji atau persiapan kesehatan haji selama di embarkasi. Saya ucapkan selamat kepada para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2024 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah hajinya, dan Allah menjadikan Bapak Ibu haji di tahun 2024 ini menjadi haji yang makbul dan mabrur. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share di grup-grup WhatsApp jemaah haji atau di KBI hanya masing-masing, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.